Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung rekan-rekan dalam rangkaian acara Eurosure. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Dr. Rio, sebagai moderator yang akan membantu jalannya acara kali ini. Pada hari ini, kita beruntung sekali karena akan ada dua materi yang sangat menarik yang akan dipaparkan oleh dua orang narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu yang pertama adalah Profesor Dr. Heidi Raif Mukhtar, spesialis konsultan urologi, dan Dr. Lukman, spesialis urologi konsultan, Mars PhD. Kemudian sedikit mengingatkan kepada para peserta selama acara berlangsung diharapkan untuk off camera dan off sound. Peserta diizinkan untuk bertanya melalui kolom box yang tersedia dan sudah bisa bertanya sejak narasumber mulai memberikan materi. Topik pertama yaitu role of bone protecting agent in urology cancer akan dibawakan oleh Profesor Dr. Heidi Raif Mukhtar, spesialis urologi konsultan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk sedikit membacakan tentang beliau. Beliau adalah Director of Urology Training Program di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Sekretaris of Indonesia Society of Uro-Oncology, Member of Indonesian College of Urology. Beliau mendapatkan gelar dokter umum dan spesialis urologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lalu kemudian gelar PhD di Universitas of Amsterdam, lalu kemudian Fellowship of Urologi Laparoskopik juga di University of Amsterdam. Baik, saya pikir kita tidak perlu berlama-lama lagi. Saya persilahkan untuk Prof. Haidir untuk membawakan topik pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rio atas introduksinya. Baiklah, rekan-rekan, para residen maupun dokter umum. Saya nggak tahu ada dokter umum juga maupun spesialis lain yang mengikuti acara ini. Selamat datang di acara Eurosure, itu Urology Resident Saturday Lecture Series. Hari ini saya akan membawakan tentang bone protecting agents. Saya izinkan saya untuk share screen. Baik, pagi ini saya akan membawakan tentang peranan dari bone protecting agent dalam penanganan kanker-kanker urologi. Ya, walaupun kita selama ini kita berpikir bahwa hanya kanker prostat mungkin yang banyak mendapatkan metastasis atau bermetastasis ke tulang, tapi sebenarnya juga ada beberapa kanker urologi lainnya yang juga kita harus waspadai, mereka juga berkembang atau bisa bermetastasis ke tulang. Baik, ini adalah outline-nya, jadi introduksi sedikit tentang bone protecting agent, mekanisme kerjanya, guideline yang ada tentang pemakaian bone protecting agents pada kanker-kanker urologi, terutama tentunya maupun ini juga mungkin berlaku pada berbagai kanker lainnya di luar urologi. Kemudian tipe-tipe dari bone protecting agents dan bagaimana kita mengadministrasikannya atau metode protokol pemberiannya. Kemudian bagaimana monitoringnya serta sedikit summary. Kalau kita lihat maka kanker urologi itu bisa bermetastasis ke berbagai organ. Sebelah kiri Anda kita lihat bahwa ini sebenarnya mau menggambarkan tumor ginjal ya. Tumor ginjal bisa ke paru-paru, bisa ke otak, bisa ke tulang juga. Kemudian kalau bladder yang sebelah tengah, dia bisa ke kelenjar getah bening, bisa ke tulang, bisa juga ke ginjal ya, apalagi kalau dia TCC misalnya,
kemudian dia bisa ke liver ataupun ke paru-paru. Sementara kalau kanker prostat, maka kita lihat paling kanan cenderungnya bisa ke KGB, bisa ke tulang tentunya, bisa ke tulang belakang, ya, bisa ke liver, dan juga bisa ke paru-paru serta otak. Paling banyak sebenarnya adalah tulang, terutama pada kanker prostat. Metastatic bone disease ini sudah dikenal lama, dan pada dasarnya tulang belakang atau spine, bahasa Inggrisnya, adalah tempat yang cukup umum untuk kejadian metastasis tulang untuk berbagai kanker-kanker. Dan selain tulang belakang, maka kita bisa lihat bahwa femur atau thigh bone, kemudian atau panggul, maaf, kemudian upper arm bone atau humerus, rib, panggul, dan tulang kepala itu juga paling banyak. Kalau kita lihat dalam satu kelompok, kalau ini sebenarnya menggambarkan di metastatic resistant prostate cancer patients, di mana persentase tulang itu sekitar 90% atau 91%. Itu jelas bahwa predileksi metastasis tulang di kanker prostat itu memang paling banyak. Kemudian prevalensi untuk berbagai kanker urologi, kita lihat memang kalau untuk tulang di berbagai penelitian itu mungkin ini ada selection bias, tapi ini untuk overview saja menunjukkan bahwa memang di tulang itu cukup tinggi. Sementara kalau di penelitian-penelitian kanker ginjal, maka yang bermetastasis ke tulang itu sekitar 15-20%, dan kemudian yang di bladder cancer itu hanya sedikit, tidak sampai 2%. Sementara untuk upper tract urothelial cancer itu awas-awas bahwa dia bisa mencapai hampir 40%. Dalam satu penelitian dari Dana-Farber, ya, walaupun ada juga yang mengatakan 13%. Tapi tetap saja lebih banyak daripada di kanker kandung kemih, kemungkinan meta ke tulangnya. Nah, jadi itu untuk diingat teman-teman, kalau menangani upper tract urothelial cancer itu harus dipikirkan kemungkinan meta ke tulangnya. Kemudian strategi yang ada saat ini dari ESMO Clinical Practice Guideline, ya, tahun 2020. Yang terakhir bisa kita katakan bahwa karena ini medical oncology, ya, dia bagi atas metastatic bone disease dan myeloma bone disease. Jadi kita lihat yang sebelah kiri saja, metastatic bone disease, jadi bisa multiple, bisa juga oligometastatik. Dan kemudian dia akan, kalau yang multiple metastatik, biasanya kita sudah diminta untuk menginisiasi, memulai pengobatan bone targeted agents, baik dengan zoledronic acid maupun dengan denosumab, suatu rank ligand inhibitor, ya, di mana juga ada pemakaian ibandronat ataupun klodronat, misalnya pada kanker payudara yang merupakan salah satu kanker paling banyak di dunia ini, dan kemudian bagaimana penilaiannya, teman-teman bisa membacanya di Clinical Practice Guideline ESMO ini. Sementara kalau yang oligometastatik, dia juga
dianjurkan adalah dengan zoledronic acid saja, dan kemudian dinilai bagaimana, apakah complete response atau partial response gitu. Kemudian beberapa prinsip tentang mekanisme kerja dari bone protecting agents. Ini ada satu karikatur atau gambar tentang pathway fisiologi, dan di mana kita bisa melakukan pemberian pengobatan terhadap kemungkinan kerusakan tulang. Dan ini terutama ini untuk kanker prostat. Jadi kita bisa potong di sini ya dengan melakukan binding pada rank ligand ya, sehingga dengan inhibisi ini dengan rank ligand inhibitor yang sekarang ada namanya denosumab, itu kita bisa mencegah terjadinya osteoklas. Atau kita bisa memberikan zoledronic acid yang di bawah sini, jadi lebih ke hilir dari pathway ini, di mana dia bisa meningkatkan fungsi daripada osteoblast, ataupun dia menurunkan fungsi daripada osteoklas, atau action daripada osteoklas. Jadi semua ini akan berpengaruh kepada matriks tulang, sehingga outcome-nya adalah mestinya tulang yang lebih kuat dan lebih resisten terhadap invasi daripada sel-sel kanker. Kemudian mekanismenya kalau kita lihat seperti yang sudah sempat dijelaskan adalah bahwa ada bisfosfonat dan ada rank ligand inhibitor, dalam hal ini denosumab. Bisfosfonat itu dia mengikat kepada mineral tulang, dan kemudian dia diserap oleh osteoklas, sehingga kemampuan daripada osteoklas itu akan untuk melakukan resorpsi tulang itu akan menurun ya, sehingga tulangnya akan lebih kuat ya, karena tidak terjadi resorpsi daripada terutama kalsium dalam hal ini. Dan kemudian kalau dari denosumab atau rank ligand inhibitor, dia memblok rank ligand sehingga tidak terjadi pembentukan osteoklas yang fungsinya antara lain adalah untuk meresorpsi kalsium atau tulang, sehingga perusakan tulang bisa dicegah. Dengan demikian, maaf. Sorry, ada coretan-coretannya. Dengan demikian, kita lihat bahwa hal ini merupakan perbedaan daripada rank ligand inhibitor dengan bisfosfonat, di mana rank ligand inhibitor bekerjanya di hulu ya dari pembentukan, dan kemudian rank ligand bisfosfonat itu bekerjanya lebih ke hilir dengan mencegah fungsi daripada osteoklast. Nah, bagaimana dengan guidelines dan evidence yang ada tentang pemakaian bone protecting agent? Ya, pada EAGO guidelines, bone protecting agent itu yang paling jelas kalau untuk kanker prostat adalah penggunaannya pada kasus-kasus castrate resistant prostate cancer yang metastasis. Jadi ini memang strength ratingnya itu strong untuk pemakaian pada MCRPC dengan metastasis skeletal. Gunanya apa? Gunanya untuk menghindari terjadinya komplikasi tulang, fraktur patologis misalnya,
terjadi kelumpuhan daripada tungkai bawah dan sebagainya. Kemudian monitor serum kalsium dan berikan kalsium dan suplemen vitamin D kalau kita memakai salah satu dari bone protecting agents ini. Nah, kita lihat NCCN guideline. Kalau tadi EAU memang tetap untuk M1 CRPC digunakannya biasanya kita berikan baik denosumab ataupun zoledronic acid, baik itu untuk adenokarsinoma ataupun MCRPC yang mengandung small cell atau neuroendocrine prostate cancer, ya, di mana tentu memerlukan pengobatan, terutama mainstay-nya adalah dengan cisplatin based chemotherapy. Nah, kita lihat pada renal cell carcinoma, di mana pada dasarnya ada beberapa rekomendasi di mana pasien-pasien ini tidak pada di EAU pada dasarnya pemakaian bone protecting agents untuk pemakaian untuk metastasis dari renal cell carcinoma, terutama dia menganjurkan adalah stereotaktik radioterapi, yaitu penyinaran kepada lesi metastasis di tulangnya. Sementara kalau National Comprehensive Cancer Network atau NCCN itu, dan ini adalah versi yang terakhir, versi 2022 ya. Ya cukup aneh bahwa 2022 tahunnya baru masuk tapi sudah versi 4. Nah, kita dapat bahwa panel ahlinya menganjurkan pemakaian bisfosfonat atau ring ligand inhibitor untuk beberapa pasien, untuk selected patients di mana terdapat metastasis tulang, creatinine clearance lebih dari 30 cc per menit, dan kemudian dengan pemakaian suplemen kalsium dan vitamin D. Jadi itu yang direkomendasi oleh NCCN untuk metastatic renal cell carcinoma. Sementara untuk muscle invasive bladder cancer dikatakan bahwa bila terdapat metastatic bone disease maka bisa diberikan bone targeted treatment yang sudah kita sebutkan. Sementara NCCN malah tidak menyebutkan rekomendasi untuk metastatic bone management pada pasien-pasien dengan muscle invasive bladder cancer. Nah, kita lihat apa saja sih evidence-nya. Nah, salah satu evidence, mungkin ini sudah 10 tahun ya berlaku, tapi masih dipegang. Ini adalah landmark study di mana denosumab sebagai obat baru dibandingkan dengan zoledronic acid yang merupakan pengobatan standar untuk metastasis di tulang pada saat itu. Ya, jadi ini bukan randomized double blind study, dan kemudian kita lihat hampir 1.000 pasien memakai denosumab dan tiap 4 minggu dan zoledronic acid tiap 4 minggu juga sebanyak hampir 1.000 pasien. Primary endpoint-nya terutama adalah time to first skeletal related event. Pada lamanya sejak diagnosis, kemudian terjadi skeletal related event yang berupa fraktur atau bone pain dan sebagainya.
Kemudian key secondary endpoint-nya baru antara lain overall survival, overall disease progression, dan PSA. Dan ini pada CRPC. Hasilnya adalah bahwa memang dari sisi median time to first skeletal related event, kita lihat di sini grafiknya menunjukkan perbedaan yang nyata antara 20 bulan untuk denosumab dan 17 bulan untuk zoledronic acid. Dan kesimpulannya adalah bahwa denosumab menunda kejadian first skeletal related event yang pertama sebanyak 18%. Mohon maaf. Kalau kita lihat ya 3 bulan dan 18% mungkin bukan jumlah yang secara numerik cukup bermakna, tapi secara statistik ini bermakna karena jumlah pasien yang cukup banyak, yaitu hampir 2.000. Bagaimana itu tadi dalam kasus CRPC? Bagaimana untuk hormon sensitif prostate cancer? Tentunya dulu kita sering memberikan itu untuk hormon sensitif prostate cancer karena zoledronic acid pertama kali ditujukan untuk metastatik hormon sensitif prostate cancer, sehingga memberikan perbaikan terhadap keluhan gejala, dan terutama juga tujuannya targetnya adalah waktu itu untuk menunda terjadinya first event of skeletal related event. Nah, ternyata dalam penelitian ini dilakukan perbandingan antara zoledronic acid dengan placebo. Ini pada tahun 2014 diterbitkannya oleh Smith dan kawan-kawan. Izin, Prof. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar, Prof. Mohon maaf, untuk rekan-rekan semua peserta sekalian, ada sedikit kendala teknis. Ya, sekali lagi diinformasikan bahwa saat ini pembicara kita Prof. Haidir sedang ada kendala teknis. Mohon maaf. Segera kita coba untuk kembali terhubung dengan Prof. Haidir. Terima kasih. Aduh, maaf. Putus ya? Siap, Prof. Izin terputus. Sampai di mana tadi ya? Slide-nya? Saya harus share konten lagi ya. Bentar. Halo? Ya, Prof.
Ya, Prof. Sampai di sini tadi, Prof. Iya, Prof. Memang sampai Terdengar, di sini. Iya, di sini tadi, Prof. Oke. Baiklah, jadi ini adalah hasil, saya kembali lagi, penelitian pada metastatic hormone sensitive prostate cancer. Apakah ada gunanya kita memberikan early use dari zoledronic acid? Dibandingkan dengan placebo, ternyata hasilnya adalah grafiknya kita lihat di sini tidak ada perbedaan bermakna, boleh kata berhimpitan. Sehingga NCCN tidak merekomendasi pemakaian dini daripada zoledronic acid pada metastatic hormone sensitive prostate cancer. Memang uniknya bahwa di sini perbedaannya kalau kita lihat angka-angka ini adalah juga 3 bulan perbedaannya. Tapi kita lihat bahwa p-value-nya secara statistik tidak menunjukkan tidak bermakna. Jadi itulah gunanya statistik, mungkin ya, jangan hanya angka numerik saja yang kita nilai, tapi juga kemaknaan statistiknya juga harus diperhitungkan. Sehingga membantu kita untuk menilai ini perlu nggak obat itu diberikan. Kemudian ini adalah penelitian tentang zoledronic acid 4 dan 8 mg yang menunjukkan bahwa terdapat bahwa ada kemaknaan antara pemberian zoledronic acid kalau antara dibandingkan dengan placebo yang 4 mg dengan yang 8 mg ya versus placebo, di mana p-value-nya di sini dalam hal median time to first skeletal related event, mean annual incidence daripada skeletal related event, serta multiple event analysis, suatu teknik yang dilakukan. Kita lihat bahwa yang 8 mg zoledronic acid yang kadang-kadang juga di screw down ke 4 mg itu ternyata tidak bermakna perbedaannya dengan placebo, tapi malah yang 4 mg itu bermakna dibandingkan placebo. Jadi sesuatu yang unik di dalam hal ini yang mungkin sampai saat ini juga mungkin nggak terlalu jelas kenapa terjadinya. Nah, kemudian tipe daripada bone protecting agents itu kita ada beberapa, misalnya ada untuk bisfosfonat itu ada pamidronat, ibandronat, dan zoledronic acid. Yang paling banyak tentu kita yang memakai adalah zoledronic acid, dan kemudian juga ibandronat itu juga mulai cukup banyak dipakai karena dikatakan dia lebih aman untuk ginjal, tapi zoledronic acid pada dasarnya lebih efektif daripada ibandronat. Kemudian rank ligand inhibitor yang ada cuma denosumab, dan kalau kita lihat memang ada frekuensi pemberian zoledronic acid yang tiap bulan, sementara pamidronat ada yang 3-4 minggu, tapi ada juga ibandronat yang tiap 3 bulan yang dipakai, maupun ada yang tiap bulan tapi dia per orang. Ya. Kemudian denosumab ada yang setiap bulan, sementara yang alternatifnya tiap 3 atau 6 bulan itu ternyata tidak berbeda bermakna dengan tidak mengurangi skeletal related event. Ya.
Kemudian kalau dibandingkan beberapa aspek pemberian zoledronic acid dengan denosumab, tentu kita berpikir denosumab lebih baik dalam hal efikasi. Tadi sudah ditunjukkan dalam hal efikasi, tapi dalam fungsi ginjal juga denosumab lebih ramah terhadap ginjal, dan kemudian terjadi dalam hal pemberian administrasi itu juga lebih convenient karena pemberiannya hanya subkutan, sementara kalau zoledronic acid harus IV, ya. Zoledronic acid itu juga fungsi harus disesuaikan dosisnya bila terjadi gangguan fungsi ginjal. Nah, kalau kita lihat zoledronic acid menangnya di mana, yaitu di economic health-nya, karena harganya jauh lebih murah daripada denosumab. Ya, terus tidak ada rebound osteolisis pada penghentian pemakaian yang terjadi pada denosumab. Sementara kejadian hypokalsemia pada pemberian zoledronic acid yang rutin juga lebih rendah dibandingkan denosumab yang kejadian hypokalsemianya nanti kita lihat lebih tinggi 2 kali lipat daripada zoledronic acid. Ini ada suatu evidence yang pemakaian antara short, medium versus long dosing interval. Ini terutama pada pasien dengan denosumab, ya. Jadi ada yang short itu kurang dari 5 minggu atau 4 minggu lah katakan. Sementara medium itu 5 sampai 11 minggu, dan yang long itu 12 minggu, ya 3 bulan. Kita lihat maka pada dasarnya ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna secara statistik antara median time to first skeletal related event dan median overall survival antara primary comparison group, yaitu short lawan short interval lawan medium, ya, ataupun antara medium dengan long, atau antara short dengan long interval, ya, dalam hal hazard ratio-nya ini. Juga median overall survival-nya tidak ada perbedaan yang bermakna. Kalau kita lihat safety outcomes-nya juga ternyata menarik bahwa kalau short interval, jadi tiap 4 minggu katakanlah pemberian denosumab itu, maka akan terjadi hospitalization yang jauh lebih banyak. Ini proporsinya adalah 55%, sementara yang medium interval 33%, dan long interval 30%. Kemudian hipokalsemia itu terjadi jauh lebih banyak pada yang short interval dibandingkan yang medium maupun yang long, meskipun tidak mencapai kemaknaan secara statistik. Juga osteonecrosis of the jaw, salah satu efek yang dikhawatirkan dari pemberian bone protecting agents ini, itu lebih tinggi daripada yang short interval dibanding pada medium, apalagi yang long interval di mana nggak ditemukan kasus osteonecrosis of the jaw, walaupun pemaknaan klinisnya tidak tercapai. Nah, bagaimana dengan zoledronic acid dosing intervalnya? Maka juga pernah dibandingkan antara yang 4 minggu dengan yang 12 minggu. Ini satu randomized clinical trial pada tahun 2017 diterbitkan, dan kita lihat bahwa
tidak ada perbedaan sama sekali dalam hal skeletal related event, ya. Ya, jadi ini penelitiannya selama 24 bulan atau 2 tahun, ternyata tidak ada perbedaan dalam jumlah skeletal related event pada zoledronic acid 4 minggu dan 12 minggu. Ya, jadi mungkin sehingga orang cenderung untuk memberikan yang lebih interval yang lebih panjang. Dan juga mengenai brief pain inventory score, ya itu suatu teknik untuk menilai perbaikan perbaikan dari rasa nyerinya, maka atau terjadinya rasa nyeri dan dalam berbagai bentuk karakter daripada nyeri tersebut, maka tidak ditemukan perbedaan yang bermakna dalam hal ini. Juga ECOG performance status juga tidak berubah antara kedua grup baik 4 minggu maupun 12 minggu. Cuman yang perlu dicatat adalah bahwa terjadi peningkatan kreatinin dibandingkan dengan baseline itu pada hampir 20% daripada pasien yang diberi zoledronic acid tiap 4 minggu dibandingkan yang zoledronic acid tiap 12 minggu, ya, dengan ini yang cukup bermakna, ya, P-nya lebih kurang dari 0,05. Comparative efficacy antara bisfosfonat yang ada adalah kita lihat bahwa berbagai terutama kalau kita lihat untuk kanker prostat nih juga ada untuk breast cancer sama multiple myeloma, tapi untuk ini ada perbandingan di mana clodronat dan pamidronat itu yang lebih banyak dipakai itu mempunyai excess skeletal related event dibandingkan zoledronic acid. Nah, annual incidence rate-nya juga zoledronic acid itu paling rendah. Bagaimana cara pemberiannya? Kita lihat maka pemberian zoledronic acid itu antara harus diberikan dengan suplemen kalsium, ya, 500 mg maupun suplemen vitamin D 400 unit terutama. Kemudian kalau terjadi renal impairment maka dosisnya harus di-adjust. Kemudian perlu dilakukan hidrasi, ya, terutama untuk zoledronic acid, ya, sementara denosumab tidak diperlukan. Dan kemudian monitoring daripada adverse event yang terjadi, misalnya hipokalsemi, penurunan fungsi ginjal, osteonecrosis of the jaw, serta infeksi. Yang bisa terjadi adalah semacam UTI, flu-like syndrome, maupun skin infection. Dan ini adalah adjustment dari dosis zoledronic acid pada renal insufficiency. Misalnya kalau creatinine clearance-nya 50-60, maka jangan 4 mg, kan standarnya kan 4 mg, diturunkan jadi 3,5. Kalau 40-49 maka diturunkan jadi 3,3, dan kalau 30-39 diturunkan sampai 3 mg. Sementara kalau di bawah 30 ml per menit creatinine clearance-nya, maka sebaiknya tidak diberikan zoledronic acid. Jadi mungkin bisa dipilih denosumab. Nah, monitoringnya gimana? Tentu yang pertama diperhatikan adalah osteonecrosis of the jaw. Kemudian itu caranya gimana? Tentu oral examination-nya. Nah, kalau ada ekstraksi gigi dan sebagainya, itu
penting sekali sebelum pemberian dan selama follow up, kalau ada dugaan-dugaan, consider untuk konsultasi ke dokter gigi ataupun spesialis bedah mulut. Kemudian monitor tanda-tanda osteonecrosis of the jaw step sebelum penyuntikan berikutnya. Juga monitor kalsium dan albumin dengan mencek sebelum penyuntikan berikutnya, dan fungsi ginjal juga kreatinin dan EGFR setiap sebelum penyuntikan berikutnya. Nah, adverse event ternyata zoledronic acid dan denosumab pada umumnya mempunyai adverse event yang kurang lebih sama, antara 1/5 sampai 1/3 dari pasien-pasien itu akan mengalami berbagai adverse event ini, antara lain yang paling banyak anemia, nyeri punggung, penurunan nafsu makan, nausea, konstipasi, artralgia, dan edema perifer. Dan hipokalsemia tentunya, dan kita lihat denosumab itu secara statistik sangat signifikan lebih tinggi risikonya dibandingkan zoledronic acid. Sementara untuk osteonecrosis of the jaw dia sedikit lebih tinggi, tapi dalam signifikansi statistik dia tidak tercapai. Apa yang harus diperhatikan pada saat pemberian pertama zoledronic acid atau obat-obat bone protecting agents ini ada acute phase reactions. Acute phase reactions ini ada suatu reaksi fisiologi yang non-spesifik karena peningkatan sitokin inflamasi, adanya demam dan flu-like symptoms seperti fatigue, nausea, dan myalgia. Kemudian berapa banyak, kira-kira bisa 40% dari pasien-pasien ini mengalami hal itu, dan pengobatannya cukup simptomatik karena ini terjadinya hanya pada first exposure, jadi exposure pertama, penyuntikan pertama, ya, dan biasanya berlangsung kurang dari 72 jam. Jadi 3 hari pertama itu ada kemungkinan hal ini terjadi. Kemudian hipokalsemi, dan hipokalsemi ini kita lihat bahwa ada berapa gradasi, ada grade 1, 2, 3, Anda bisa baca di sini. Nah, karena terjadi gangguan resorpsi daripada kalsium dari tulang ke darah, sehingga kalsium dalam darah itu berkurang, dan efek daripada anti-reabsorpsi daripada obat-obat bone protecting agents tersebut. Jadi makanya vitamin D dan kalsium itu juga penting untuk diberikan pada pasien-pasien yang menerima pengobatan bone protecting agent. Ini saya tidak akan ini tentang manajemen dari hipokalseminya, silahkan dibaca sendiri. Dan kemudian yang paling penting adalah osteonecrosis of the jaw. Ya, ini harus penting, dan kita harus berpikir tentang komorbid yang jadi faktor risiko, kondisi-kondisi yang bisa mencetuskan juga gitu terjadinya osteonecrosis of the jaw. Ya, misalnya terjadi kondisi-kondisi komorbid seperti anemia, kemudian pemakaian obat-obat yang melalui parenteral juga, ya, kemudian kumulatif dosis daripada bone resorption therapy, itu jadi makin lama orang diberikan, makin tinggi kemungkinan dia mengalami osteonecrosis. Juga pemakaian seperti kortikosteroid yang bisa membuat osteoporosis, kemoterapi, angiogenesis inhibitor, radioterapi, terutama terhadap kepala dan leher. Kemudian
poor oral hygiene, jadi penyakit-penyakit periodontal, gigi palsu yang nggak benar letaknya dan sebagainya. Oleh karena itu harus kondisi seperti itu harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada dokter gigi, ya. Nah, kalau sampai terjadi osteonecrosis of the jaw, maka yang harus dikerjakan adalah surgical treatment, ya. Ada diberi demam, ada sequestrectomy, kuretase, dan bahkan sampai bone resection. Nah, itu diserahkan kepada bedah mulut ataupun bedah lain yang terlibat yang bisa melakukan perbaikan dari kondisi ini. Jadi secara summary, saya berikan bone protecting agent terindikasi terutama pada pasien-pasien MCRVC. Evidence-nya paling banyak di sini, ya, dengan metastasis tulang. Kemudian denosumab punya efektivitas yang lebih baik pada katakanlah untuk dibandingkan zoledronic acid, terutama dalam hal time to first skeletal related event. Dan makin interval yang lebih panjang, kalau pada pemberian denosumab itu bisa memberikan risiko yang lebih rendah, hospitalization, untuk masuk rumah sakit, meskipun lebih lama intervalnya, tapi efek untuk delaying time to first skeletal related event itu kurang lebih sama. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi praktek kita, misalnya clinical impact di antara kedua jenis obat ini, ya, harga antara denosumab, ya, dengan zoledronic acid, kemungkinan terjadinya hipokalsemi, ya, terutama pada denosumab. Bukannya zoledronic acid juga nggak ada hipokalsemi, ada, tapi risikonya lebih kecil. Dan bagaimana cara pemakaiannya, serta antara 12 minggu versus 4 minggu untuk pemakaian denosumab maupun zoledronic acid itu perlu dipertimbangkan, di mana mungkin lebih aman adalah kita pada pemberian tiap 3 bulan atau 12 minggu, karena itu akan sangat mengurangi kemungkinan terjadinya efek samping tanpa mengurangi efektivitas daripada pengobatan. Kemudian pasien-pasien juga yang diberikan bone protecting agent harus diedukasi dengan baik tentang kemungkinan kejadian hipokalsemi, anemi, insufisiensi ginjal, acute phase reaction tadi, dan osteonecrosis of the jaw selama pemberian bone protecting agents tersebut. Demikian presentasi saya. Terima kasih dan mohon maaf tadi saya agak terlambat untuk masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Prof. Haidir atas penyampaian materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin Prof, kita punya waktu sekitar 10 menit untuk sesi tanya-jawab. Sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi mungkin sebelum saya bacakan dari peserta, saya ingin bertanya Prof. Tadi pada pasien-pasien dengan CKD, pemberian zoledronic acid, itu dosisnya harus di-adjust Prof. Yang mau saya tanyakan, apakah pada dosis yang di-adjust, efikasinya menurun atau kurang lebih sama, Prof? Terima kasih, Dr. Rio, atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Memang saya belum ketemu gitu ya, apakah hal ini tentu paling baik kan ada randomized clinical trial ya pada pasien-pasien
yang dilakukan pemberian dosis yang lebih rendah. Tapi saya menduga bahwa dosis itu diturunkan sedemikian rupa sehingga mengurangi efek toksik pada ginjal. Sementara kalaupun ada penurunan efikasi tapi tidak banyak. Kalau kita analogikan adalah pemberian misalnya cisplatin pada kasus-kasus yang ada gangguan fungsi ginjal, gitu. Dosisnya dikurangi, tentu efikasinya secara logis, secara logika aja pasti akan berkurang, tapi tetap ada efek efikasinya. Demikian. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Berikutnya ada pertanyaan dari Dr. Rano menanyakan apabila ada kontraindikasi untuk diberikan bersamaan zoledronic acid atau denosumab dengan obat-obat lain, Prof. Itu bukan kontraindikasi tapi caution ya. Caution tadi pada summary saya sudah katakan bahwa kita harus hati-hati terutama yang kejadian osteonecrosis of the jaw, misalnya kalau kita memberikan misalnya kemoterapi dan kemudian kita memberikan juga bone protecting agent pada saat bersamaan, misalnya kalau kita memberikan zoledronic acid itu kalau bisa jangan bersamaan dengan kemoterapi. Jadi berilah waktu yang berbeda karena kalau enggak terjadi mungkin semacam potensiasi ataupun efek-efek yang tidak baik sehingga kemungkinan terjadinya compounding ya antara si zoledronic acid dengan obat kemoterapi atau obat yang high molecule yang sangat sangat cukup kekental ya cukup kental itu akan bisa saling mengganggu sehingga kemungkinan komplikasi yang terjadi juga bisa lebih besar. Demikian. Baik, terima kasih, Prof. Lalu kemudian pertanyaan dari Dr. Lenggu, kapan kita dapat menentukan pemberian bone protective agent itu gagal, Prof, atau tidak efektif? Ini pertanyaan juga bagus. Kapan kita katakan tidak efektif? Agak sulit untuk menentukan itu. Yang kita bilang tidak efektif mungkin kalau justru kita ngelihat komplikasinya banyak. Kita nggak pernah tahu seseorang itu sebenarnya dia kalau nggak dikasih zoledronic acid apakah jumlah katakanlah skeletal related event-nya sama dengan kalau dia diberikan gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan dengan pasti hal itu. Tapi yang bisa kita nilai adalah bahwa pemberian tersebut pemberian dari zoledronic acid itu pada dasarnya harus diberikan secara kronik jadi bone protective agent selama memang metastasis tulangnya itu masih terlihat ada. Jadi sulit nih menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Prof. Lanjut pertanyaan berikutnya, Prof, dari Dr. Haryo. Ini menanyakan apakah ada tempatnya untuk pemakaian kombinasi dari bone protective agent ini, Prof? Kombinasinya gimana? Misalnya denosumab dengan bifosfonat dan RANKL inhibitor itu dikombinasi bila salah satu misalnya tidak efektif seperti itu, apakah ada tempatnya, Prof? Wah, itu saya belum pernah mendapatkan papernya, nggak tahu mungkin dokter yang menanya ini udah pernah baca atau dokter Rio pernah baca, tapi saya sendiri belum nggak sampai juga mencarinya. Mungkin karena selama ini mungkin idenya sih bukan ide yang aneh-aneh amat ya, bahwa ada kemungkinan kita melakukan kombinasi tersebut karena pathway mekanisme kerjanya di pathway yang
agak berbeda ya, masing-masing, yang satu di hilir, yang satu di hulu ya. Yang di hulu itu denosumab, yang di hilir itu zoledronic acid misalnya. Itu mungkin sudah ada mungkin yang berpikir seperti itu, tapi saya belum melihat guidelines-nya untuk pemakaian kombinasi tersebut. Dan kita selalu harus ingat bahwa setiap kali kita melakukan kombinasi, maka yang namanya komplikasi itu juga akan bertambah sesuai dengan jumlah obatnya. Jadi harus banyak berpikir dulu. Tapi mungkin aja udah ada yang berpikir untuk bikin randomized control trial tentang hal itu. Ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Berikutnya masih ada pertanyaan lagi dari Dr. Angger ini, Prof. Menanyakan tadi salah satu efek samping dari pemberian bone protective agent adalah back pain sebesar 30%. Sedangkan kita ketahui back pain ini keluhan yang bisa disebabkan berbagai hal. Bagaimana cara seorang urolog membedakan nyeri tersebut dari metastasis tulangnya atau dari masalah di tempat lain, Prof? Seperti itu. Ya, tentunya dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang teliti. Tentunya anamnesis adalah tentu karakteristik daripada back pain-nya. Misalnya, apakah ini ada di tengah, apakah di pinggir, ya, back pain sama flank pain itu juga harus bisa dibedakan. Kemudian kita dengan pemeriksaan fisik kita bisa meraba dan menanyakan kepada pasien ini di daerah mana, apakah ini di daerah tulangnya atau di ototnya, ya. Dan untuk membedakan itu, kalau sampai pun sulit kita melakukan itu, kita tentunya harus konsultasi kepada teman sejawat ahli tulang belakang, apakah itu seorang spesialis bedah saraf ataupun spesialis ortopedi, ataupun kadang-kadang juga ke spesialis neurologi untuk mentrasir asal muasal daripada back pain-nya. Demikian. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Berikutnya lagi ada pertanyaan dari Dr. Bill Awal menanyakan tentang acute phase reaction yang tadi dikatakan ada 40%. Mungkin sedikit saya tambahkan pertanyaannya. Kalau pada acute phase reaction yang itu biasanya 3 hari, Prof. Ada tidak ya pada pasien-pasien tertentu yang memanjang gejala tersebut, dan apabila terjadi pemanjangan terus-menerus terjadi, apakah ada tempatnya untuk adjust dosis atau stop terapi, Prof? Atau ada terapi? Terima kasih. Namanya acute phase reaction sih umumnya ya sementara ya terjadinya. Mungkin analoginya kalau Anda memberikan LH-RH analog, maka hasilnya adalah misalnya hot flash. Hot flash, dan hot flash ini disebabkan oleh initial surge daripada testosteron. Jadi karena yang diberikan kan LH-RH analog, ya. Tapi kemudian tubuh kita menyadari bahwa ini bukan testosteron yang sesungguhnya, sehingga kemudian bukan LH-RH yang sesungguhnya, sehingga kemudian yang terjadi kemudian adalah feedback negatif sehingga testosteronnya kemudian turun drastis. Dan hal ini akan terjadi cukup cepat ya, dalam waktu beberapa hari, dan kemudian bisa dicegah dengan pemberian anti-androgen. Tapi pada acute phase reaction yang ini saya belum mendapatkan obat apa yang harus diberikan selain diberikan obat-obat simptomatik seperti nyeri, dan apakah juga kalau dia ada demam, maka diberikanlah obat-obat demam seperti paracetamol dan sebagainya.
pemanjangan acute phase reaction ini tidak ada dalam literatur. Yang ada mungkin acute phase reaction itu kemudian menimbulkan terjadinya komplikasi yang ikutan yang di atas. Tapi sepanjang saya tahu sih biasanya sih nggak sampai terjadi seperti itu. Kalau sampai dua acute phase reaction-nya panjang, ya sederhana saja, hentikan aja pengobatannya. Toh pengobatannya juga hanya sekali tiap 4 minggu kan. Jadi dan kalau udah lebih dari itu mah bukan namanya acute phase reaction lagi, tapi ada komplikasi. Dan saya nggak ngelihat komplikasi. Ada tentunya komplikasi itu seperti infeksi ya, UTI misalnya, yang bisa terjadi nantinya, dan itu tentu kita tangani sesuai dengan protokol UTI misalnya, ataupun protokol komplikasi yang terjadi. Silakan. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Mungkin hanya cukup satu pertanyaan lagi, Prof. Ya. Yang mau ditanyakan pada kasus pandemi seperti ini, Prof, banyak sekali pasien yang lost to follow up, yang tidak berani datang ke rumah sakit untuk melanjutkan terapi. Nah, pada pasien-pasien dengan pemberian bone protecting agent yang kemudian lost to follow up setelah suatu periode mungkin 1 tahun, kemudian datang lagi, itu untuk pemberiannya apakah ada skema tertentu atau bagaimana, Prof? Atau bisa langsung diberikan saja, Prof? Saya rasa ya, terima kasih pertanyaannya. Ini bagus untuk cukup kekinian. Ini pertanyaannya sesuai dengan kondisi pandemi kita. Nggak ada penyesuaian karena dari awal juga pemberiannya dan seterusnya itu dosisnya sama, tidak ada pemberian. Misalnya kalau Anda memberikan LH-RH analog, maka Anda harus sebaiknya memberikan anti-androgen dulu di awal. Premedikasi setahu saya tidak ada dalam pemberian zoledronic acid ini. Reaksi alergi juga dalam komplikasi yang ada adalah mungkin acute phase reaction saja, itu pada saat pertama mungkin bisa terjadi lagi, mungkin. Tapi literatur menyatakan bahwa acute phase reaction itu hanya pada pemberian pertama kali saja, dan tidak menyebutkan apakah kalau dia cuma sekali setahun misalnya, pemberian kan ada ya untuk osteoporosis diberikannya sekali setahun gitu pengobatan, apakah itu menjadi muncul lagi kalau dia ada acute phase reaction? Tidak ada, belum ada laporan yang menyatakan itu. Ya. Baik, Prof. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan, tapi sepertinya kita terbatas oleh waktu. Ya, mohon maaf terlambat tadi masuk. Baik, tidak, Prof, tidak terlambat, Prof. Baik, mungkin itu saja, Prof, untuk sesi pertama. Terima kasih banyak atas ilmu dan waktunya, Prof. Sama-sama. Mohon maaf, saya mohon izin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Dan kalau ada yang salah-salah, saya mohon maaf. Itulah kekurangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.